Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, terus jumpa lagi dengan saya Omar Hafsan di channel ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali saya membahas soal-soal TIU CPNS, khususnya soal-soal bentuk figural ya, yang bakalan muncul di SKD CPNS tahun ini. Dan seperti biasa ya teman-teman semua, di akhir video akan ada oleh-oleh yang saya berikan yang wajib teman-teman semua kerjakan. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun seperti biasanya saya tidak langsung bahaskan ya, teman-teman. Saya mempersilahkan teman-teman semua untuk mencoba memahami dulu ya. Silakan dikerja, ada durasi 10 detik. Kalau misalkan tidak cukup waktunya, bisa di stop videonya untuk dikerjakan. Baik, saya jalankan waktunya ya untuk nomor 48, silakan. Iya, oke ya, waktu habis ya. Lalu bagaimana polanya ini teman-teman, nomor 48 ini? Nah, 48 ini soalnya adalah carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Jadi ini merupakan soal tentang analogi gambar ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana logika analogi yang digunakan untuk gambar 1 dengan 2. Di sini ada 2 elemen. Nah, untuk menentukan polanya ini teman-teman, saya menggunakan bantuan ya seperti ini. Nah, untuk yang gambar yang pertama ini ke gambar kedua, elemen yang warna putih ya. Kalau kita perhatikan ke gambar kedua, elemen yang warna putih ini dirotasi 135 derajat. Ya, ini searah ya, searah jarum jam. Sehingga kalau ini kita rotasikan, maka bayangannya akan di sini. Ya, makanya di sini posisinya. Lalu bagaimana yang gambar putih hitam? Untuk yang gambar putih hitam juga 135 derajat. Tapi dia berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau ini dirotasikan 135 ya, maka bayangannya akan seperti ini teman-teman. Nah, logika ini yang kita gunakan untuk menentukan ya hubungan dari gambar ketiga. Ya, misalkan begini, terserah yang mana duluan ya. Anggaplah yang misalkan yang warna putih ini, kalau warna putih 135 derajat searah jarum jam, berarti bayangannya akan seperti ini di sini terletak. Berarti yang cocok dengan gambar ini adalah error delta dengan Charlie. Sementara A dengan B sudah salah ya. Kemudian untuk yang gambar putih hitam berarti ini dirotasikan 135 derajat berlawanan jarum jam. Berarti seperti ini. Maka bayangannya akan terletak di sini, teman-teman. Ya, warna hitamnya ini terletak di yang pertengahan ya, yang pusat garis. Berarti yang sesuai dengan gambar ini adalah Charlie ya. Oke, jelas ya teman-teman untuk nomor 48. Ya, kita lanjut lagi nomor 49 ya, silakan. Ya, oke ya. Untuk nomor 49 ini adalah gambar dengan figural 9 kotak. Nah, pilihlah gambar yang disediakan untuk melengkapi susunan gambar di bawah ini. Yang ditanyakan di sini adalah gambar pada kolom ketiga. Ternyata untuk gambar kolom ketiga ini, elemen yang terletak di kolom ketiga, itu merupakan irisan atau elemen yang sama dari kolom 1 dengan kolom kedua. Ya. Nah, kalau kita perhatikan yang sama itu kan yang berbentuk vertikal ini. Sementara yang horizontal tidak sama. Kenapa? Karena ini ke kanan, ini ke kiri. Tidak sama ya. Nah, sehingga yang sama ini itulah hasilnya di kolom ketiga. Begitupun dengan baris kedua. Ya, yang sama adalah yang bagian vertikal ini ke kiri, ini ke kanan. Tidak sama kan? Yang sama adalah yang vertikal, makanya hasilnya di sini untuk di kolom ketiga. Nah, untuk baris ketiga, teman-teman, ternyata yang sama itu justru semuanya di sini. Maka kalau kita iriskan ini, maka bayangannya juga, hasilnya juga akan bentuk seperti itu. Yang sesuai dengan ini adalah yang Charlie. Ya, berarti C jawabannya ya. Oke, jelas untuk nomor 49. Kita lanjut ke nomor 50, silakan. Ya, oke. Untuk nomor 50 ini ada 5 elemen yang harus kita perhatikan ya. Ini kan soalnya lengkapilah pola gambar di bawah ini yang merupakan kelanjutan dari seri gambar yang diberikan. Nah, untuk menentukan bagaimana polanya ini ada beberapa elemen yang kita perhatikan ya.
Yang pertama adalah kalau kita perhatikan yang segitiga dengan huruf S ini untuk di gambar berikutnya itu tetap ya, posisinya tidak berubah. Yang berubah itu adalah ketiga elemen ini, lingkaran, silang dengan sama dengan. Nah, bagaimana polanya sehingga gambarnya seperti ini di gambar kedua? Polanya seperti ini teman-teman. Ya, ini kan ada 3 titik ya. Kemudian ini ya saya ilustrasikan saja seperti ini. Perubahannya itu adalah dia berpindah seperti ini posisinya. Ya. Yang di sini yang lingkaran dia pindah ke sini. Ya, makanya dia terletak di sini. Kemudian tanda silang dia pindah ke bawah, dia di sini. Kemudian maaf, ini tanda panahnya keliru ya, ini kurang tepat, harusnya dia ke atas kiri seperti ini. Oke, makanya yang tanda sama dengan itu dia pindah ke sini. Ya, oke ya, untuk gambar kedua. Untuk gambar ketiga, bagaimana untuk gambar ketiga? Gambar ketiganya itu ya, justru yang pindah lagi adalah yang ini teman-teman. Ya, yang tetap adalah ini pindah seperti ini. Dia begini ilustrasinya. Saya tuliskan dulu ya. Yang pindah itu adalah ini ke bawah. Kemudian yang posisinya di sini, dia pindah ke sini. Terus yang ini lagi. Makanya yang tanda segitiga itu dia pindah ke sini. Ya. Kemudian yang tanda S, dia pindah ke sini ya, atas kanan. Dia di sini. Kemudian yang tanda S itu, yang tanda yang lingkaran, dia pindah ke sini. Begitu ya. Yang tanda sama dengan tanda silang ini tetap. Nah, untuk gambar keempat itu berarti kembali ke sini, kembali ke sini. Yang tetap adalah yang atas dengan bawah ini. Tanda lingkaran dengan segitiga tetap ya. Yang geser ini adalah tanda sama dengan S dengan silang. Ya, mengikuti pola seperti ini teman-teman. Jadi tanda sama dengan dia pindah ke sini. Ini kan tanda S ini dia pindah ke bawah, makanya dia di sini. Kemudian tanda silang dia pindah ke sini lagi, makanya dia di sini posisinya. Ya, kemudian untuk gambar berikutnya sama dengan pola yang di sini lagi. Ya, tanda lingkaran ini dia pindah ke bawah di sini. Oke. Kemudian tanda segitiga dia pindah ke sini, makanya dia terletak di sini ya, di kanan atas. Kemudian yang tanda sama dengan dia pindah ke atas di sini. Gitu. Kemudian untuk gambar berikutnya berarti kembali ke pola yang di sini teman-teman. Yang tetap adalah tanda sama dengan tanda lingkaran. Seperti ini modelnya. Berarti kita cari gambar yang seperti ini di opsi. Ini sudah salah, ya. Ini ada kemungkinannya benar, sama ya. Ini salah, kemudian ini juga salah, dan bagian error juga salah. Berarti satu-satunya adalah berapa jawabannya. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke slide nomor 51. Oke, silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Nomor 51 ini tentang gambar bangun ruang ya, jaring-jaring. Jadi di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa untuk menentukan bangun ruang dari jaring-jaring yang terbentuk, yang sudah ada, yang diketahui, itu tidak perlu kita milih secara detail, cukup kita lihat yang elemen-elemen yang spesifik seperti itu. Misalkan, ini arsiran dengan tanda kotak warna putih, ini kan berjauhan ya, tidak berdekatan seperti itu. Ya, tidak otomatis salah nomor 2 ini karena dia kan dekat ya. Ini salah. Dengan yang keempat, ini kan dekat juga, jadi salah. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, untuk elemen yang kotak ini, kalau seandainya dia di atas, dia di atas, maka ini akan menjadi sisi samping kiri ini, samping kiri. Kemudian ini juga akan menjadi samping kanannya. Ya, kalau kita balik ya, ini samping kanan. Otomatis satu benar. Ini satu benar. Dengan ini juga satu benar. Yang jelas B dengan D-nya sudah salah karena memuat angka 2. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan, ini kalau kita lipat ini ternyata untuk yang elemen tanda plus lingkaran ini, dia akan berdekatan dengan tanda persegi. Makanya dia di sini berdekatan, berarti 3 juga benar. Ya. Sehingga jawabannya adalah Charlie. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, next lagi nomor 52. Silakan. Ya, untuk nomor 52 di sini ini banyak juga elemen yang kita perhatikan ya. Akan sulit menentukan kalau misalkan kita hanya melihat misalkan lingkaran ini dia di bawah ya.
Ini dia di bawah, ini juga dia di bawah, ini dia di atas, ini di bawah, ini juga di atas. Tidak bisa menarik opsi jawabannya benar kalau itu yang kita lihat, ya. Nah, sekarang opsinya di sini kata kunci yang paling tepat adalah kita perhatikan tanda panah, ya. Tanda panah dengan hitam itu harus sejajar. Jadi tanda panah yang tanda plus juga ya harus sejajar dengan yang warna hitam seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kan sejajar. Nah, kemudian ini juga sejajar. Seperti ini juga sejajar. Kemudian ini tidak sejajar ya, yang ini yang sejajar. Oke, berarti jawaban yang tidak ya, ini kan tentukan satu gambar yang berbeda. Berarti D jawabannya, yang tidak termasuk ya dari kelompok gambar yang lainnya. Oke, jelas ya untuk nomor 52. Next, nomor 53, silakan. Ya, oke ya. Nomor 23 ini saya rasa cukup mudah ya. Ini kan carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Analogi gambar ya. Ini cukup jelas. Ini kalau kita perhatikan yang tanda kotak dengan lingkaran. Ke gambar berikutnya itu dia menjadi lingkaran. Ya, justru yang bertumpuk ini dia menjadi yang di sini lagi. Bergantian seperti itu. Otomatis yang ini, yang bentuk L ini akan seperti ini teman-teman. Akan dia di luar ya, akan di terletak di kiri atas. Terus yang gambar segitiganya akan menjadi seperti ini bertumpuk, tetapi akan terjadi 3 segitiga. Ya, berarti sesuai dengan gambar ini adalah alfa. Oke, jelas ya teman-teman untuk nomor 53. Ya, untuk soal-soal berikutnya akan saya jadikan oleh-oleh ya. Saya akan berikan 5 nomor sebagai oleh-oleh. Ini oleh-oleh pertama. Teman-teman, silakan dicoba-coba dipahami. Ya, oleh-oleh pertama, kemudian yang ini oleh-oleh kedua. Oke. Kemudian oleh-oleh ketiga. Ya, 5 nomor saja ya saya berikan. Tidak usah banyak-banyak. Oleh-oleh keempat. Dan oleh-oleh terakhir adalah yang ini. Ya. Oke, jadi saya berharap kita semua mengerjakan ya, wajib dikerjakan dan jawabannya dikirimkan di kolom komentar. Kalau misalkan berkenan memberikan alasan pola itu akan lebih bagus supaya kita semua bisa belajar ya. Baik, sekian untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal TIO CPNS di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.